Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lombok Timur. Saya Permawazi bertindak sebagai observer. Saya Siti Aminah berperan sebagai coach. Dan saya Najmul Adi berperan sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, ya. Dengar-dengar pada hari ini Bunda akan melaksanakan coaching. Betul Bunda? Iya. Baik. Jadi Bunda sebelum melaksanakan percakapan coaching hari ini, nanti saya akan coba apakah nanti coaching yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan yang kedua, nanti saya ingin melihat apakah sesuai dengan alur tirta. Dan yang ketiga, Bunda, saya akan melihat apakah percakapan atau coaching ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bunda, ya. Nah, jadi Bunda begini, kompetensi apa yang mau dikembangkan pada coaching kali ini? Pada percakapan coaching itu ada 3 kompetensi ya, yang harus kita kuasai oleh seorang coach, ya. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang spesifik ingin diobservasi pada kesempatan coaching kali ini? Yang ingin diobservasi dari saya pada kesempatan ini adalah kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran penuh. Nah, kemudian Bunda, indikator ketercapaian dari kompetensi kehadiran penuh ini seperti apa nanti pada pasca coaching yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini? Indikator untuk kehadiran penuh atau present itu diantaranya adalah kita sebagai coach itu harus fokus mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh coach, kemudian kita sabar sampai tuntas apa yang akan disampaikan dan berusaha untuk mencari atau ada rasa ingin tahu tentang bagaimana coaching kita. Baik Bunda, ya. Ya, demikian dulu Bunda. Sebelum pelaksanaan coaching ini, silahkan Bunda lanjutkan prosesnya sambil saya observasi dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan kembali pasca melaksanakan coaching. Begitu ya Bunda? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najmul. Boleh nih saya minta waktunya Bunda? Silakan, boleh. Pak Najmul mau cerita apa? Ini saya mau menceritakan kondisi nilai siswa saya yang ada di dalam kelas yang akhir-akhir ini menurut saya agak jauh dari KKM yang sudah saya rencanakan Bunda. Sebelum kita lanjut ya, apa yang Pak Najmul harapkan dari obrolan kita pada kesempatan ini? Harapan saya sih bagaimana supaya saya mendapatkan solusi Bunda dari permasalahan yang saya alami saat ini, supaya nilai anak-anak saya, anak didik saya di kelas itu nilainya meningkat sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya di KKM yang tertuang di dalam KKM itu Bunda. Oh begitu ya. Menurut Pak Najmul, hal apa yang membuat nilai murid-murid itu rendah? Mungkin salah satu penyebab dari nilai murid saya rendah itu mungkin kurang latihan Bunda ya. Atau mungkin juga karena materi prasyarat yang masih kurang ya di mata pelajaran fisika ini.
Jadi saya coba ulang ya, nanti diklarifikasi, mudah-mudahan tidak salah penafsiran. Jadi Pak Najemul, permasalahan yang dihadapi saat ini itu adalah nilai muridnya rendah. Betul, betul, Hal betul. ini disebabkan karena kurang latihan dan materi prasyarat. Betul, betul. Nah, sekarang menurut Pak Najemul lagi, bagaimana cara atau hal apa yang bisa membuat nilai murid-murid itu menjadi meningkat? Menurut hemat saya sih, Bunda, mungkin lewat latihan ya, banyak latihan seperti itu. Pemberian latihan ya, Ya, saya ya. sependapat. Hmm. Karena pemberian latihan mungkin itu akan mempengaruhi ya. Bagaimana sekarang langkah-langkah Pak Najemul supaya pemberian latihan itu bisa meningkatkan nilai muridnya? Mungkin saya akan memberikan anak-anak didik saya latihan yang variatif mungkin, Bunda, dengan bisa menggunakan kuis ya, atau dengan model-model soal yang dari rendah dulu, dari level 1 ke level 2 sampai level 3, biar anak-anak terbiasa mendapatkan soal-soal, mengerjakan soal-soal dari level 1 sampai level 3 itu, Bunda. Ide yang brilian ya, luar biasa, akan mencoba memberikan pemberian latihan yang bervariatif ya. Kemudian tadi juga Pak Najemul mengungkapkan, selain karena faktor pemberian latihan, jadi ada materi prasyarat yang disebut. Jadi yang Pak Najemul maksud di sini sebagai materi prasyarat itu yang seperti apa? Kan di fisika itu banyak rumus-rumus nih, Bunda ya. Jadi kemampuan peserta didik saya itu ini di kemampuan berhitungnya, terutama di pembagian, kemudian di perkalian itu yang masih belum dikuasai konsep dasarnya seperti itu, Bunda. Jadi kemungkinan nanti saya akan mencoba menggali dari beberapa sumber dan memberikan mereka konsep dasar matematikanya ya, supaya nanti nyambung dengan materi-materi yang ada di fisika itu. Jadi yang Pak Najemul maksud sebagai materi prasyarat itu adalah konsep dasar matematika. Betul, betul. Kemudian apakah hal ini sudah pernah Pak Najemul coba diskusikan dengan teman-teman yang mengajar matematika di sekolah? Sampai saat ini sudah sih, tapi hanya sebatas curhat ya, belum mencari solusi, hanya sebatas curhat masih sama teman-teman. Curhat. Iya. Ada berapa teman yang mengajar matematika di sekolah? Di sekolah, Bunda, ada 4 sih, ada 4 orang yang mengajar matematika. Lumayan kan, ada 4 orang. Pak Najemul, dari apa yang sudah Pak Najemul ungkapkan tentang permasalahannya, apa rencana aksi dari Pak Najemul untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya berencana sih, Bunda, untuk memberikan soal yang lebih variatif kepada anak didik saya, kemudian mendampingi mereka lebih ini kayaknya lebih intens lagi, dan menyediakan waktu yang lebih banyak kepada mereka supaya mereka merasa lebih menyukai pembelajaran fisika ya, dan menyelesaikan soal-soal latihan yang sudah saya buat yang lebih variatif seperti yang saya katakan tadi, dan mengajak teman sejawat. Kan di sekolah ada 4 ya guru mata pelajaran matematika. Nah, itu saya manfaatkan untuk sharing dengan teman-teman sejawat, khususnya yang memegang mata pelajaran matematika. Seperti itu, Bunda, rencananya. Rencana yang sangat bagus. Semoga semoga berhasil ya, Pak. Mudah-mudahan, Bunda, mudah-mudahan. Karena waktu kita terbatas, sebelum kita akhiri sekarang, bagaimana komitmen Pak Najemul tentang rencana yang sudah dijabarkan tadi? Jadi komitmen saya sih nanti, Bunda, ketika
proses ini akan saya laksanakan. Saya berkomitmen untuk membantu murid-murid yang kesulitan dalam pelajaran saya, kemudian memberikan latihan-latihan soal, kemudian latihannya secara kontinus ya, kemudian membimbing mereka dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih variatif dan berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat yang ada di sekolah, khususnya mata pelajaran matematika, Bunda. Saya akan tunggu bagaimana cerita kabar murid-muridnya Pak Najmul setelah mencoba melaksanakan aksi atau rencananya ya. Oke Bunda, terima kasih banyak atas waktunya, karena Bunda sudah meluangkan waktunya untuk sharing, mendengarkan curhatan saya terhadap kondisi yang ada di dalam kelas, khususnya yang saya alami, Bunda. Mudah-mudahan setelah bercerita ini siswa saya akan lebih bersemangat belajar dan bisa meningkat nilainya sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bunda. Sama-sama Pak Najmul. Terima kasih ya. Terima kasih karena Pak Najmul bersedia curhat dengan saya. Sama-sama Bunda. Saya yang lebih terima kasih ini. Oke. Baik. Baik Bunda, tadi saya sudah melakukan proses pengamatan terhadap proses coaching yang sudah dilaksanakan Bunda sama Pak Guru Najmul. Saya lihat cukup mengalir, santai dan rileks. Nah, kira-kira Bunda bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Guru? Jadi saya merasa bersyukur dan senang bisa melakukan coaching dengan Pak Najmul, karena dari apa yang kami bicarakan saya juga mendapat ilmu. Iya. Jadi kan di sini tidak ada yang lebih, tidak ada kurang. Jadi kita sama-sama saling mendapatkan ilmu. Jadi ide dari Pak Najmul yang semula tidak terpikirkan oleh saya, jadi saya juga jadi bisa untuk ikut menerapkan apa ide. Baik Bunda. Nah kemudian apa yang dilakukan tadi selama proses coaching untuk mencapai kompetensi yang diinginkan? Jadi dari yang saya rasakan, saya sudah mencoba untuk fokus mendengarkan cerita pernyataan dari Pak Najmul dan bersabar sampai beliau mengeluarkan ide-ide dan gagasannya, karena saya juga punya semangat ingin tahu banyak dari Pak Najmul. Iya. Nah, Bunda, ya dari penyampaian Bunda tadi sejalan dengan apa yang saya amati tadi. Pertama, Bunda sudah melakukan kehadiran penuh pada saat coaching, sabar, kemudian tanggap, kemudian membantu menemukan solusi, melakukan penegasan terhadap masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Najmul, yang kemudian selalu memberi semangat kepada Pak Najmul selaku coach. Nah, yang terakhir Bunda ya, kemudian setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan oleh Bunda? Yang saya rasakan ini, sudah melakukan beberapa kali latihan ya Pak. Jadi kompetensi yang ketiga itu saya masih sangat kurang rasanya, itu memberi pertanyaan berbobot. Bagaimana trik kita atau teknik kita sebagai coach sehingga bisa menggali lebih banyak lagi, bisa menggali dengan tajam pemikiran dari coach kita. Jadi intinya yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bunda. Tentu untuk mencapai kompetensi yang diinginkan ini lagi, kita butuh banyak berlatih dan terus berlatih Bunda. Saya rasa begitu Bunda percakapan kita, obrolan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesediaannya Bunda untuk saya observasi. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata dari saya atau tingkah laku yang tidak berkenan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.